Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu mau menjelaskan baluran pemasaran atau marketing mix dari unsur distribusi dan promotion. PPT kali ini Ibu menggunakan PPT kelompok 8 kelas 10 BDP 2 dengan anggota Vera, Winda, Yori, dan Yudisari. Oke. Nah, di 3P selanjutnya ada namanya place, atau kalian bisa termasuk ke dalam saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini nih di sini ya, baluran pemasaran dalam menentukan metode atau rute yang akan dipakai untuk menyalurkan barang tersebut ke pasar. Hal ini menyangkut strategi penyaluran termasuk di dalam pemilihan penyaluran distribusi. Nah, sudah kalian ketahui ya, distribusi itu adalah kan menyalurkan suatu barang dan jasa. Itu namanya distribusi ya, dari produsen ke konsumen. Nah, faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi yaitu sebagai berikut: karakteristik atau produk, karakteristik perusahaan. Jika sumber dana dan sumber manusia terbatas, maka karakteristik lebih baik menggunakan saluran distribusi panjang. Karakteristik pasar, karakteristik perantara, karakteristik persaingan yang dihadapi. Adapun tujuan saluran distribusi yaitu membangun loyalitas, membangun insentif, mengembangkan memberikan insentif, mengembangkan efisiensi dan penyediaan produk. Nah, sebenarnya saluran distribusi itu ada banyak ya. Kalau jenis-jenis saluran distribusi itu ada dua, ada distribusi barang-barang konsumen, ada juga distribusi barang industri. Nah, distribusi barang konsumen itu penyalur barangnya itu ada produsen ke konsumen. Tapi mohon maaf di sini tidak ada PowerPoint-nya ya. Nah, produsen ke konsumen itu merupakan saluran distribusi paling pendek dan sederhana untuk barang konsumen tanpa campur tangan perantara. Jadi dari produsen ke konsumen akhir gitu ya. Nah, kedua itu ada produsen pengecer ke konsumen, produsen ke pengecer ke konsumen. Jadi kayak sejenis reseller. Contoh nih, setahu Ibu Ristita itu adalah benar nggak ya Ristita? Misalnya contoh, Ristita itu ada reseller Polaroid ya. Nah, Ristita itu ngambil ke Selfie. Nah, Selfie itu sebagai produsen, sebagai pencetak si Polaroid itu. Nah, Selfie sebagai produsen, Ristita sebagai pengecer, Ibu sebagai konsumen yang membeli Polaroid ke Ristita. Itu adalah jenis distribusi produsen ke pengecer ke konsumen. Ya, ketiga ada produsen ke pedagang besar, ke pengecer dan ke konsumen. Nah, di sini itu adalah disebut juga saluran tradisional karena beribu-ribu pengecer kecil dan produsen industri kecil menganggap saluran ini sebagai saluran paling ekonomis. Biasanya saluran ini digunakan di misalnya pasar-pasar tradisional ya, kayak misalnya misalnya produsen itu yang menciptakan produk. Nah, pedagang besarnya tuh kayak grosir ya. Nah, terus si pengecernya itu misalnya warung-warung ya, warung-warung. Nah, konsumennya itu adalah pembeli yang membeli barang-barang ke warung tersebut gitu. Keempat, produsen, agen, pengecer dan konsumen. Produsen ke agen, ke pengecer, lalu terakhir ada ke konsumen nih. Katanya daripada menggunakan pedagang pasar, produsen banyak menggunakan agen makelar atau agen perantara lain untuk mencapai pasar eceran, khususnya perusahaan besar pengecer. Jadi ada misalnya, jadi pengecer itu bisa pembeli produk langsung ke produsennya, atau langsung ke pedagang besar dulu, atau langsung ke agen. Jadi banyak tangan, jadi nggak langsung ke tangan pertama, ke first hand gitu ya. Nah, yang keempat ini produsen, agen, pengecer dan konsumen. Terus kelima ada produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Untuk dapat mencapai pengeceran kecil, produsen juga menggunakan perantara yang menghubungi pasar besar yang menjual kepada pengecer kecil gitu. Oke. Nah,
Adapun selain distribusi barang-barang konsumen, ada distribusi barang industri, yaitu produsen ke pemakai industri. Kedua, produsen ke distributor industri ke pemakai. Ketiga, produsen ke agen ke pemakai. Keempat, produsen ke agen distributor industri ke pemakai. Nah, kalau kalian kok bingung ya apa sih itu? Kalau yang punya bukunya silahkan ada di halaman 50 sampai ke 51. Itu adalah saluran distribusi, jenis-jenis saluran distribusi. Oke, next. Nah, promosi ini adalah P keempat setelah distribusi, yaitu promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka, untuk kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Intinya promosi itu adalah memperkenalkan produk, gitu ya. Kalau kalian menciptakan produk tapi produk itu kamu sumputin, kamu gak bawa ke orang-orang, tidak kamu perkenalkan, ya gimana mau orang-orang membeli produk kamu. Makanya ketika menciptakan suatu produk, ketika kamu mau bisnis, tahap promosi itu sangat penting dilakukan. Tujuan promosi yaitu memberikan informasi kepada pihak lain, memberitahukan persepsi produk yang dibutuhkan kepada pelanggan, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada pihak lain terutama konsumen, mendorong untuk memilih dan membeli suatu produk yang dihasilkan, membujuk pelanggan untuk memilih dan membeli suatu produk yang dihasilkan, mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran yang lain, menanamkan citra yang baik dari produk yang telah dihasilkan. Alat yang digunakan untuk promosi sebagai berikut. Ada namanya advertising atau periklanan. Nih, periklanan di sini bisa. Advertising adalah alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Dapat dilakukan, periklanan ini dapat dilakukan dengan pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk-bentuk poster yang dipasang di pinggir jalan atau tempat yang strategis. Jadi, advertising ini, periklanan ini bisa dilakukan di berbagai media. Ada media cetak, contoh surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Ada media elektronik, kayak kamu ngiklan di TV, kamu ngiklan di radio, gitu ya. Itu elektronik. Dan ada media online, media internet, yaitu kamu ngiklan di misalnya Instagram, melakukan endorse di media sosial lainnya, gitu ya. Jadi 3 media yang bisa kamu gunakan dalam advertising atau iklanan. Kedua, ada promosi penjualan atau namanya sales promotion. Sales promotion itu adalah kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya, dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Nah, promosi penjualan ini atau sales promotion ini bisa dilakukan atau sering kamu lihat di mall-mall, ya. Di mall-mall, sales promotion atau nama orang yang melakukannya adalah sales promotion girls atau sales promotion boys. Kalau kamu sering main ke BIP gitu ya, ketika masuk BIP kan suka ada yang jualin produk mobil misalnya, atau kosmetik, atau bisa minuman gitu ya, dengan memperlihatkan produknya atau dengan melihatkan brosurnya, itu namanya promosi penjualan atau namanya sales promotion, ya. Nah, ketiga ada personal selling atau penjualan pribadi. Personal selling ini kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. Dengan kontak langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya. Oke, bedanya apa sales promotion dengan personal selling? Kadang kalau sales promotion itu hanya misalnya berupa brosur saja, atau misalnya ada produknya tapi tidak bisa langsung digunakan. Kalau personal selling ini langsung face to face dengan konsumennya. Biasanya dilakukan kalau misalnya zaman dulu itu ada namanya demo, ya, demo produk. Kalau misalnya ibu-ibu atau mama kalian nih suka ada demo masak. Demo masak bukan ingin memperlihatkan cara masaknya, tapi ingin memperlihatkan fungsi dari produk yang akan dijualnya, yaitu dengan salah satunya dengan memasak suatu makanan dan menggunakan produk tersebut gitu. Jadi jelas ini pancinya anti air misalnya, anti pecah, anti penyok gitu, banyak antinya lah. Dengan apa? Memperagakan benar atau tidak fungsinya seperti itu gitu. Itu namanya personal selling atau penjualan pribadi. Keempat ada namanya publisitas atau publication.
Publisitas merupakan cara yang biasa digunakan pengusaha untuk untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk yang dipasarkan. Biasanya publisitas atau publication ini dilakukan dengan memuat berita tentang produk atau perusahaan yang menghasilkan produk tersebut di mass media, misalnya berita di surat kabar, berita di radio atau televisi maupun majalah tertentu dan sebagainya. Dengan memuat berita itu, para pembaca secara tidak sadar setelah dipengaruhi oleh berita tersebut. Nah, biasanya publication ini dilakukan dengan cara misalnya nih, kamu mau menciptakan sesuatu produk nih, karena kamu termasuk orang yang sudah terkenal, maka dengan penciptaan produk itu misalnya kamu launching produk dengan melakukan konferensi ke media massa gitu. Jadi mengumpulkan wartawan untuk launching produk kamu, terus ada wawancara dan lain sebagainya gitu. Itu namanya publikasi. Atau misalnya nih contoh, kamu punya produk, terus kamu tuh diundang misalnya ke Hitam Putih, tapi Hitam Putih itu mengundang kamu tuh sebagai sosok inspirasi dalam berwirausaha gitu ya. Ketika diundang, otomatis kan misalnya hostnya itu mewawancari kamu. Nah, di situ bukan hanya kamu saja yang dikenal, tapi kamu sekaligus kamu memperkenalkan produk kamu itu seperti apa gitu ya. Jadi dengan kamu diundang ke media tersebut, kamu sudah melakukan promosi di media massa gitu, di media televisi. Itu namanya publisitas atau publication gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan bawaan pemasaran, distribusi, dan promosi. Jika ada yang tanyakan, langsung saja call me Ibu ya. Chat Ibu di WhatsApp, tapi jangan lupa dengan santun ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan.